ini yang pertama kali ketika Indonesia merdeka diminta buatkan lagu, dan lagu itu adalah lagu menjadi lagu kebanggaan kita, lagu wajib kita. Dari semua lagu yang ada, dipilihlah lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kita. Dan di situ ada pesan, di situ ada amanah. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu yang dibangun hadirin, bukan raga. Kalau raga kita bisa cukup dengan latihan, bikin dengan fitness, ya, olahraga itu bisa kita bangun badan kita menjadi badan yang sehat, badan yang kuat. Tapi yang penting bukan badan sehat, badan yang kuat. Yang paling penting itu adalah jiwa yang sehat. Makanya nggak heran kalau ada kata penjahat, koruptor, itu berbadan sehat semua, kuat semua. Betul. Tapi jiwanya sakit. Takbir. Ini kenapa kita kualat? Kita berdiri menghormati lagu itu, tapi kita kualat. Kita lebih asik dengan membangun fisiknya, membangun raganya, membangun badannya. Tapi ketika bicara tentang membangun jiwanya, itu kita kadang-kadang tidak pernah terpikirkan untuk membangun jiwa. Padahal justru Indonesia ini berdiri ini karena kekuatan jiwa dari seluruh pahlawan-pahlawan yang jiwa mereka terikat dengan Allah, yang jiwa mereka tidak terlepas dari Tuhannya, sehingga menimbulkan keberanian. Orang berani itu karena jiwanya. Maaf Pak Polres, orang berani itu bukan karena pistolnya, ya, itu penakut, ya, bukan karena senjatanya, itu penakut. Kenapa? Dulu pahlawan kita nggak punya pistol, nggak punya senjata, mereka hanya dengan bambu runcing, Golok. dengan golok seadanya aja. Tapi kenapa bisa berhasil, bisa menang? Karena jiwanya jiwa pemberani. Ya. Jadi yang kita butuhkan hari ini dan ke depan adalah jiwa-jiwa pemberani, ya, jiwa-jiwa pemberani yang punya kaitan dengan Tuhannya. Karena yang melahirkan keberanian ini adalah Tuhannya, bukan manusia. Kalau manusia kita sederajat, apapun pangkatnya dia, apapun profesinya dia, mau presiden, mau kapolri, mau panglima, mau menteri, ya, mau anggota dewan, mau siapa, itu sederajat, kita sama-sama makhluk. Tapi kita ini Abdullah, kita ini hamba Allah. Jadi keterikatan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Makhluk ini hanya keterikatan sementara. Saya dewan, udah 5 periode. Alhamdulillah. Tepuk. Ini mungkin paling senior di Tangerang ini. Ini kenapa? Karena keterikatan emosional dengan jamaah, dengan rakyat, dengan masyarakat. Sehingga setiap 5 tahun sekali, kok lagi-lagi saya terpilih lagi. Kenapa nggak pilih yang lain? Ikatan emosional. Itu yang harus dibangun nanti. Jadi siapapun yang punya jabatan, siapapun yang punya profesi apapun dia, dimanapun dia, harus dia ingat bahwa dirinya adalah Abdullah, hamba Allah. Totalitas penghormatan dia itu kepada Allah, totalitas ketaatan dia itu kepada Allah. Kalau kepada manusia cuma sebentar, ujung-ujungnya juga pensiun, betul. Ujung-ujungnya pensiun, tapi ketika berkuasa sombongnya naudzubillah min dzalik. Nggak ada yang bisa lawan saya. Nggak ada yang bisa lawan saya. Tapi ketika dia sudah pensiun, saat itu kekuasaan sudah lepas dari dirinya. Sudah jadi masyarakat biasa. Tapi masih kepengen juga. Hati-hati bahwa kau manusia, ada batas usiamu. Satu saat kau juga almarhum. Tapi jadilah ketika kau almarhum, itu namamu diingat selalu oleh orang banyak, diingat kebaikannya, bukan keculasannya, bukan keburukannya, bukan kejahatannya, bukan kezalimannya, tapi diingat adalah kebaikannya. Nah, kalau orang yang sudah diingat kebaikannya, silahkan anak cucunya setiap tahun bikin haulnya. Haulnya kiai ini, haulnya ulama ini, ya haulnya Habib ini, itu kita bikin. Kenapa? Karena kita lihat kebaikannya.
Tapi kagak ada haulnya koruptor ini. Betul. Kalau hanya sekedar kepengen terkenal, ada yang lebih terkenal sampai yaumil qiyamah. Abu Jahal. Abu Jahal terkenal gak? Siapa yang kagak kenal? Tapi terkenal baiknya atau jahatnya? Jahatnya. Jahilnya, jahatnya. Kalau kepengen terkenal gampang orang. Hanya dengan dia berbuat jahil saja. Ya, dengan berbuat jahil saja. Jahil itu artinya apa? Abu Jahal itu orang cerdas. Abu Jahal itu orang pintar. Tapi kenapa kok namanya jadi Abu Jahal? Padahal namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang yang bijaksana. Tapi kenapa bisa diganti dan dikenal sampai yaumil qiyamah nanti itu dengan Abu Jahal? Ya, yaitu bapaknya kejahilan. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu adalah jahil. Mau terkenal, silahkan bisa terkenal sampai hari kiamat, dia akan terkenal. Ya. Jadi kalau mau jadi orang terkenal cuma dua, satu jadi orang baik, dua jadi orang jahat. Nanti ada sebutannya, ya. Dan itu kita